Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mildiawati Irwanto Putri dengan NIM R1C121015. Di sini saya akan mempresentasikan terkait morfologi pantai yang terdapat di Pantai Batugong, Kecamatan Walonggo Sumeto, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Baik, langsung saja. Salah satu morfologi yang terdapat di Pantai Batugong itu ialah morfologi tanjung. Tanjung sendiri adalah bentuk daratan yang menjorok ke arah laut, terbentuk akibat pertemuan daratan dengan perairan. Biasanya tanjung terbentuk melalui proses erosi dan sedimentasi, di mana bagian daratan yang lebih khas, seperti batuan granit, lebih tahan terhadap erosi gelombang laut dibandingkan dengan batuan lunak. Selain itu juga, aktivitas tektonik dan sedimentasi dari arus laut juga berperan dalam pembentukannya. Tanjung sendiri memiliki ciri berupa daratan yang menonjol ke laut dengan kontur yang lebih curam dibandingkan pantai biasa, dan umumnya ditemukan di wilayah berbatu meskipun juga bisa terbentuk di area berpasir. Secara fungsional, tanjung bermanfaat untuk navigasi laut, menjadi habitat bagi flora dan fauna, serta memiliki nilai pariwisata, seperti Tanjung Benoa di Bali atau Tanjung Lesung di Banten. Selain itu juga, pada masa lalu, Tanjung sering dimanfaatkan sebagai lokasi strategis untuk pertahanan, dengan perannya yang penting dalam ekologi, geografi, dan sosial ekonomi. Tanjung menjadi salah satu bentang alam yang menarik dan signifikan, khususnya di negara kepulauan seperti Indonesia. Dapat dilihat pada gambar, ini merupakan morfologi tanjung yang terdapat di Pantai Batugong. Selanjutnya, proses pembentukan tanjung. Tanjung adalah salah satu bentuk bentang alam pesisir yang menjorok ke laut. Proses terbentuknya tanjung melibatkan kombinasi faktor ilmiah, termasuk aktivitas gelombang laut, struktur geologi, pergerakan tektonik, serta proses sedimentasi. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai bagaimana tanjung itu terbentuk. Yang pertama, peran utama struktur geologi dan batuan. Tanjung terbentuk terutama di wilayah pesisir yang memiliki variasi kekerasan batuan. Batuan keras seperti granit, basalt, atau batu pasir lebih tahan terhadap erosi dibandingkan batuan lunak seperti kapur atau lempung. Ketika gelombang laut terus-menerus menghantam pantai, batuan lunak akan terkikis lebih cepat, sementara batuan keras akan tetap utuh atau mengalami erosi lebih lambat. Akibatnya, bagian pantai yang terdiri dari batuan keras akan menonjol ke laut, membentuk tanjung, sedangkan wilayah sekitarnya yang terkikis akan menjadi teluk. Selanjutnya, yang kedua yaitu erosi oleh gelombang laut. Gelombang laut memiliki kekuatan besar dalam pembentuk garis pantai. Ketika gelombang menerjang daratan, proses erosi akan mengikis batuan di pesisir. Dalam waktu yang lama, wilayah dengan batuan lunak akan terkikis lebih dalam, menciptakan cekungan atau teluk. Sementara bagian yang lebih keras tetap menonjol sebagai tanjung. Proses ini disebut dengan diferensiasi erosi, di mana kecepatan pengikisan dipengaruhi oleh jenis batuan yang intensitas gelombang. Yang berikutnya yaitu aktivitas tektonik. Selain erosi, aktivitas tektonik juga berperan dalam pembentukan tanjung. Pergerakan lempeng tektonik dapat mengangkat bagian tertentu dari daratan, menciptakan tonjolan yang menjorok ke laut. Proses ini biasanya terjadi di wilayah pesisir yang berada di zona subduksi atau patahan. Tekanan dari lempeng tektonik mendorong daratan ke atas, membentuk tanjung yang lebih tinggi dan permukaan laut di sekitarnya. Selanjutnya, proses sedimentasi. Proses sedimentasi juga berperan penting dalam pembentukan tanjung, meskipun tidak seintensif erosi dan tektonik. Di wilayah pesisir, arus laut atau sungai membawa sedimen yang kemudian diendapkan di area tertentu. Jika endapan ini terjadi di sekitar batuan keras, maka sedimen tersebut akan memperluas wilayah daratan, memperkuat bentuk tanjung, dan melindunginya dari pengikisan lebih lanjut. Selanjutnya, faktor iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca juga turut memengaruhi pembentukan tanjung. Gelombang laut yang kuat akibat badai atau angin kencang mempercepat proses erosi.
Selain itu, perubahan cuaca juga seperti pasang surut air laut juga membantu mengikis batuan lunak di sekitar tanjung. Dalam jangka panjang, perubahan iklim global yang memengaruhi pola angin dan arus laut dapat mengubah kecepatan pembentukan tanjung atau bahkan menyebabkan kerusakan pada struktur yang ada. Yang terakhir yaitu waktu yang dibutuhkan. Proses pembentukan tanjung membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan bisa berlangsung selama ribuan hingga jutaan tahun. Hal ini bergantung pada tingkat erosi, jenis batuan, serta kondisi lingkungan setempat. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut menciptakan tanjung yang stabil dan bertahan terhadap perubahan alami yang terus berlangsung. Yang ketiga, bagaimana hubungan morfologi dan daerah di sekitarnya. Tanjung Pantai Batugong yang terletak di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki morfologi yang khas dan menunjukkan hubungan erat dengan karakteristik geologi, ekologi, serta aktivitas manusia di daerah sekitarnya. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai hubungan morfologi tanjung dengan lingkungan sekitarnya. Morfologi tanjung pantai Batugong dipengaruhi oleh komposisi, batuan, dan struktur geologi wilayah tersebut. Sulawesi Tenggara dikenal memiliki lapisan batuan sedimen dan vulkanik yang kaya mineral. Pantai Batugong, seperti namanya, memiliki batuan yang mendominasi pesisir, memberikan bentuk tanjung yang kokoh. Batu-batu ini lebih tahan terhadap erosi dibandingkan wilayah lain di sekitarnya, yang memiliki lapisan batuan lunak, sehingga memungkinkan tanjung menonjol ke laut. Perpaduan struktur geologi ini memberikan petunjuk tentang aktivitas tektonik di masa lalu yang turut membentuk lanskap wilayah Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, posisi Tanjung Pantai Batugong yang menjorok ke Teluk Kendari menjadikannya bagian penting dalam dinamika perairan lokal. Arus laut dan gelombang di sekitar tanjung ini memengaruhi sedimentasi di kawasan pesisir, membentuk pola distribusi pasir dan material pantai lainnya. Tanjung ini juga membantu mengatur aliran air di sekitar teluk, menciptakan kondisi yang mendukung kehidupan laut seperti ikan, moluska, dan terumbu karang. Keberadaan tanjung tersebut memberikan perlindungan alami terhadap abrasi dan menjaga ekosistem pesisir di wilayah sekitarnya. Secara ekologis, Tanjung Pantai Batugong berperan sebagai habitat penting bagi berbagai flora dan fauna pesisir. Kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi, termasuk terumbu karang dan biota laut lainnya, yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat lokal. Vegetasi pantai seperti pohon kelapa dan mangrove di sekitar tanjung membantu mencegah erosi tanah dan menyediakan perlindungan bagi spesies pesisir. Hubungan ekologis ini mencerminkan interaksi antara morfologi tanjung dengan ekosistem laut dan daratan di sekitarnya. Tanjung Pantai Batugong memiliki nilai sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Konawe dan sekitarnya. Kawasan ini menjadi destinasi wisata populer, terkenal dengan batu-batu besar yang konon mengeluarkan bunyi seperti gong saat dihantam gelombang. Aktivitas wisata tersebut memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal, menciptakan peluang kerja bagi penduduk sekitar. Selain itu, tanjung ini juga menjadi area penangkapan ikan tradisional bagi nelayan setempat, memanfaatkan keanekaragaman hayati laut di sekitar tanjung. Nama Batugong sendiri mencerminkan adanya hubungan budaya yang kuat dengan masyarakat lokal. Batu-batu besar di tanjung ini memiliki nilai simbolis dan cerita rakyat yang berhubungan dengan tradisi masyarakat Konawe. Tanjung ini juga sering menjadi tempat berkumpul, berwisata, ataupun melaksanakan acara adat tertentu, memperkuat ikatan budaya masyarakat dengan lingkungan alamnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait morfologi tanjung yang berada di Pantai Batugong. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.